Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siniar, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama Siniar, motivasi dalam siaran. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah memasuki bulan Mei di tahun 2023. Semangat terus buat kita semua dalam menjalani hari demi hari ke depannya. Oh iya, kenalin, aku Gita. Di sini aku sebagai host yang akan memandu kalian dalam keberjalanan podcast pada kali ini. By the way nih guys, ngomongin soal perempuan. Perempuan sebagaimana manusia pada hakikatnya memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup, terlepas dari bagaimana dan apa yang akan dituju kelak. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hak perempuan dalam menentukan pilihan. Tapi di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh seorang yang keren, kece, dan memang aware mengenai topik ini. Langsung saja kita sambut Mbak Kenes. Halo Mbak. Halo Mbak Gita. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Kenes bisa langsung memperkenalkan terlebih dahulu kepada sobat-sobat siniar. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Kenes Ratu Pawestri, biasa dipanggil Kenes, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Oh ya, jadi angkatan 2020 ya Mbak. Jadi ini sedang menempuh semester 6. Yap, semester Kalau 6. boleh tahu nih, kesibukan selain berkuliah apa aja Mbak? Boleh di-spill? Sebenarnya nggak banyak ya, karena semester 6 itu lagi crowdednya untuk ngerjain tugas buat mahasiswa semester 6. Jadi aku ada beberapa organisasi yang aku ikuti di kampus, dan juga saat ini sekalian promosi nggak apa ya. Boleh. Tahun depan insya Allah aku rilis buku tentang cerpen-cerpen perempuan yang terinspirasi dari perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman semua. Hebat banget ya Mbak Kenes ini teman-teman. Mohon doanya juga ya teman-teman. Semoga sukses, bestseller, ya apapun itu doa yang baik buat Mbak Kenes. Amin, siap. Mungkin langsung ke pembahasan awal gitu ya Mbak. Kita let's start with the beginning. Mungkin kita mulai dengan pembahasan yang basic-basic terlebih dahulu. Kita ini sistemnya diskusi gitu ya Mbak ya. Setuju banget. Oke. Boleh. Jadi gini Mbak, aku mau nanya nih ke Mbak Kenes. Kalau menurut Mbak Kenes, apa sih hak perempuan itu? Mungkin Mbak Kenes bisa menceritakan secuil contohnya juga, atau juga seberapa pengaruhnya juga terhadap kehidupan. Oke, jadi hak bagi perempuan tentu saja udah bisa kita lihat ya. Hak yang dituntut oleh perempuan dan juga pemudi di seluruh dunia untuk mempertahankan legitimasi dari perempuan dan eksistensi dari perempuan itu sendiri. Nah, karena saya adalah perempuan yang bergelut di bidang pendidikan, jadi saya lebih aware dengan pendidikan tentunya, sosial budaya, dan juga untuk peran-peran yang dimiliki oleh perempuan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, pendidikan, tentang hak-hak perempuan dalam pendidikan. Sebenarnya basicnya ya hak perempuan untuk menempuh pendidikan, mau pendidikan apapun itu. Nah, sebenarnya salah satu contohnya itu udah jelas banget ya, kita lihat dalam Ibu Kita Kartini. Nah, dalam Ibu Kita Kartini itu juga salah satu upaya untuk menuntut hak perempuan dalam bidang pendidikan. Dan sekarang juga masih kita peringati ya Hari Kartini, yang bertujuan untuk rasa kita berterima kasih kepada Ibu Kita Kartini, dan juga untuk terus mengingat bahwa di Indonesia ini kita pernah loh memperjuangkan eksistensi perempuan gitu. Oke, lalu yang kedua ada dalam bidang sosial. Dalam bidang pendidikan tadi ada tambahan. Sekarang untuk bidang pendidikan itu terus direvolusi ya untuk tuntutan-tuntutannya. Salah satunya adalah kesetaraan bagi pendidikan anak yang berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi. Jadi memang dalam bidang pendidikan itu tidak pernah stop untuk melakukan perubahan-perubahan baru demi kesetaraan seluruh manusia. Karena sejatinya pendidikan itu penting untuk seluruh orang, untuk semua orang. Gitu. Lalu yang kedua ada dalam bidang sosial dan budaya. Nah, dalam bidang sosial dan budaya ini bisa kita lihat ya, sosial kita itu bisa dibilang sedikit strict sama perempuan gitu. Iya, bener kan? Iya kan, setuju nggak? Iya, tahu deh. Iya, jadi dalam sosial kita itu ada stereotip-stereotip yang mengkotak-kotakan kita sebagai perempuan. Dan itu sedikit menghalangi peran-peran kita bagi masyarakat untuk kita itu mau terjun membangun negeri bersama,
tapi ada stereotip yang menghalangi kita. Nah, itu yang kita tuntut sebenarnya dari sosial dan budaya juga, karena budaya itu nggak sehari dua hari dibentuk ya, tapi udah lama sekali dan itu kuat dalam hati masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita masih terus memperjuangkannya sampai sekarang karena itu turun-temurun begitu. Oke, selanjutnya ada di bidang peran kita sebagai perempuan. Kita udah pernah lihat banyak podcast dan juga campaign yang kayak judulnya nih, perempuan sebagai wanita karir atau perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kita harus pilih yang mana, kan kayak gitu. Sekarang lagi booming. Lagi booming banget tuh. Nah, kayak gitu sebenarnya ini masalah yang kita sendiri tuh udah kenal gitu, tapi tetap sulit karena peran itu menyangkut masalah pribadi maupun masalah ke banyak orang gitu. Jadi peran ini juga perlu kita perhatikan lebih lanjut gitu. Aku juga setuju dengan Mbak Ganes ini. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak. Boleh. Ini aku mau nanya nih Mbak, bagaimana sih hak pilihan perempuan dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan nih? Jadi gini, salah satu tujuan dari dituntutnya hak-hak perempuan untuk bisa terjun dalam masyarakat itu adalah agar kita sebagai perempuan bisa ikut membangun masyarakat, agar kita bisa memberikan ide-ide kita kepada masyarakat. Jadi sebenarnya tujuannya dan peran kita untuk masyarakat itu untuk membangun masyarakat itu sendiri. Bener juga sih Mbak ya. Iya kan? Seharusnya itu emang gitu. Iya, kalau kita dibatasi kan ya gimana kita bisa ikut andil gitu kan. Iya, Apalagi persepsi masyarakat untuk Indonesia itu bukan cuma dari golongan tertentu loh. Iya. Kita juga perlu gitu. Emang bener-bener sih ya, masalah ini tuh hak perempuan tuh emang seperti lagu Raisa, serba salah. Bener banget. Salah juga nih. Oke Mbak, selanjutnya aku mau nanya, apakah perempuan seharusnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan pilihan dalam kehidupan seperti mungkin aspek pekerjaan nih Mbak? Apakah perempuan dan laki-laki ini tuh boleh memiliki pekerjaan yang sama gitu? Oke, jadi kita bahas dulu dari bidang sosial ya, dari pekerjaan. Jadi dari Badan Pusat Statistik itu mencatat bahwasanya ada 57% dari perempuan itu yang bekerja. Nah, salah satu sektor yang paling diminati oleh perempuan itu adalah sektor perdagangan. Iya, sektor perdagangan. Jadi ada banyak perempuan-perempuan yang mulai merintis usaha yang baru agar ikut serta dalam peningkatan ekonomi negara. Nah, itulah kenapa dalam bidang sosial ini perempuan perlu ikut serta, karena perempuan itu kan banyak, idenya banyak, otaknya banyak, kepalanya banyak gitu kan. Jadi ada banyak inovasi-inovasi baru terutama dalam bidang perdagangan yang bisa kita berikan kepada negara gitu. Iya. Jadi itulah kenapa kita harus punya hak yang sama dengan laki-laki gitu. Karena kan sayang ya kalau misalnya ada perempuan cerdas gitu, ya, terus potensi punya ide tapi harus terkungkung dalam masalah nggak ada yang mau dukung nih. Iya, Kan susah ya. bener banget. Sekarang kita juga udah menjumpai nih ya Mbak, perempuan yang udah jadi pemimpin, CEO dan memang sukses dengan usahanya. Jadi ya memang sepatutnya hak antara perempuan dan juga laki-laki ini udah disamaratakan ya Mbak di zaman sekarang. Iya benar banget, sebenarnya ya hak perempuan untuk memilih pekerjaan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kita itu sebenarnya udah punya wadah bagi negara, tapi sayangnya kondisi sosial kita masih belum mendukung kita untuk melakukan itu. Kita mungkin punya hak itu, aku sama Mbak kita punya ya, tapi orang-orang yang di luar kita, orang-orang yang di luar sini, luar sana ya jauh, itu kadang masih ada loh yang merasa bahwasanya mimpinya itu nggak penting, merasa bahwa dia itu nggak deserve untuk mendapatkan atensi dari publik. Oke, selanjutnya dalam bidang politik ya, dalam bidang politik ini ditujukan agar tidak mencederai keputusan-keputusan yang diambil oleh para petinggi negara, agar bisa sejalan gitu loh dengan pemikiran perempuan, jadi tidak mencederai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Itulah kenapa perempuan perlu masuk ke dalam ranah-ranah politik gitu. Selanjutnya sebenarnya hal ini sudah bisa ditanggulangi ya dalam pemerintahan kita. Sesuai dengan data dari Badan Statistik lagi nih, itu sudah ada 27% dari kabinet kita yang sekarang itu ada seorang perempuan, orang-orang yang perempuan gitu loh, perempuan-perempuan pintar dan perempuan-perempuan hebat. Dan jumlah itu sangat jauh meningkat daripada kabinet-kabinet yang sebelumnya. Nah, tapi mungkin kita berpikir mungkin dalam kabinet itu perempuan belum
100% didengar, atau perempuan itu bukan orang yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan publik kan. Nah, tapi setidaknya kehadiran perempuan itu tuh menunjukkan bahwasannya di situ ada dukungan dari perempuan. Dalam setiap kebijakan itu ada dukungan dari perempuan. Dan juga ketika kebijakan itu mungkin mencederai hak kita sebagai perempuan, orang-orang yang ada di sana memiliki akses langsung untuk memperbaiki hal tersebut. Itulah kenapa perempuan itu harus memiliki hak yang sama, dan sebenarnya udah memiliki hak yang sama sekarang. Iya, sekarang tuh udah ya bisa dibilang hak antara perempuan dan juga laki-laki udah bisa dikatakan sama ya Mbak. Bener gitu kan ya, Mbak? banget, bener banget. Jadi mungkin selanjutnya kita perlu gini ya, meningkatkan lagi aja. Ini baru 27% nih. Iya. Betul banget. Kabinet tahun depan bisa lebih tinggi lagi. Amin Gitu. lah, semoga bisa lebih besar sih Mbak ya. Iya, amin. Semoga kita yang ada di sini Amin ya Allah, amin. Semoga sobat siniar juga bisa ya. Oke, sip banget. Perempuan. Amin. Semangat semuanya. Dari tadi nih Mbak Kak ngomongin statistik. Jadi ini otomatis fakta teman-teman. Bener-bener gitu ya. Iya, soalnya aku cari juga dari statistik yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya. Sip. Wah, keren banget sih Mbak Kenneth nih. Oke Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak. Boleh. Aku mau nanya nih Mbak, apakah nantinya hak perempuan, tadi kan kita udah ngomongin hak perempuan dan laki-laki. Nah, aku mau diskusi lagi nih sama Mbak Kenneth. Apakah nantinya hak perempuan mempengaruhi posisi laki-laki dalam masyarakat? Bagaimana cara mengintegrasikan isu-isu gender yang berkaitan dengan pria dengan hak perempuan? Jadi gini, sebenarnya penuntutan kita terhadap hak-hak perempuan itu berangkat dari kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender itu bukan hanya terbatas untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Nah, sebenarnya kenapa sih di Indonesia itu kesetaraan gender itu lebih dilekatkan kepada kita sebagai kaum perempuan? Itu karena banyaknya diskriminasi yang terjadi berurusan dengan budaya dan juga sosial, seperti adanya stereotip-stereotip, ada peminggiran, ada labelisasi terhadap perempuan. Nah, sebenarnya nih dalam penuntutan kita hak sebagai perempuan itu berpengaruh juga pada hak-hak laki-laki. Nah, sebenarnya kesenjangan gender ini juga terjadi pada laki-laki. Misalnya kayak adanya toxic masculinity. Terus juga penggunaan peran ganda terhadap laki-laki itu juga. Jadi sebenarnya berangkat dari dasarnya sendiri, yaitu mengenai kesetaraan gender, itu kita juga memperjuangkan untuk teman-teman yang laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah apakah berpengaruh ya kepada laki-laki dalam pandangan publik? Nah, tentu saja berpengaruh ya hubungan kita dengan laki-laki ketika kita masuk pada ruang publik, dan itu awalnya penuh dengan laki-laki, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Ketika kita masuk itu ada pandangan-pandangan baru dari kita yang mau nggak mau harus diterima oleh mereka. Jadi ketika kita masuk ke dalam ranah-ranah publik ini, kita membantu mereka untuk menemukan hal-hal yang sebelumnya belum ada, hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa memperbarui inovasi-inovasi baru lah ya untuk mereka kayak gitu. Jadi kita ingin membantu mereka yang awalnya sendirian dengan pola pikir mereka, kita ingin membantu mereka dengan pola pikir yang baru. Dan sebenarnya untuk kesetaraan gender ini sendiri itu nggak akan berhasil kalau laki-laki doang atau perempuan doang gitu. Jadi kita harus bekerja bareng-bareng. Jadi untuk teman-teman yang merasa kalau laki-laki tuh dirugikan dalam hal ini, enggak, karena kita berusaha bersama-sama, kita istilahnya bergandengan tangan lah ya untuk membangun negara kita. Iya benar. Emang sebenarnya tuh hak antara perempuan dan laki-laki itu berjalan beriringan Mbak. Jadi kita tuh sebenarnya tuh nggak menuntut tentang kita harus ini, perempuan tuh enggak. Sebenarnya tuh juga kita tuh mengesampingkan hak-hak laki-laki juga gitu. Benar, kita nggak berusaha untuk menjadikan laki-laki itu di bawah kita. Iya, karena kesetaraan ya, no one left behind gitu kan. Iya benar banget. Aduh, pembahasan yang menarik nih teman-teman. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Oke, boleh. Kan tadi udah ngomongin soal itu. Nah, aku mau nanya, apa saja sih kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam menentukan hak pilih mereka? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk hambatannya sendiri itu saya lansir dari International Labour Organization. Di situ menyebutkan bahwasanya hambatan-hambatan yang terjadi bagi perempuan yang masuk dalam ketika kita bekerja lah ya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah dari
penyeimbangan peran kita sendiri. Terkadang ada perempuan yang kesulitan gitu menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena lagi-lagi ya stereotip ya. Kita Emang zaman dulu tuh stereotipnya tuh nggak bisa dihapus tetap gimana ya Mbak? Susah dihapus susah gitu banget ya? sih, iya beneran susah karena itu memang jauh sebelum kita, bahkan kita lahir aja itu udah ada kan. Makanya itu susah banget. Itu yang pertama. Jadi kesulitan itu kayak ketika perempuan berangkat kerja itu ada dalam hatinya mungkin rasa bersalah kepada keluarganya karena merasa meninggalkan keluarganya. Sedangkan ketika dia tidak pergi bekerja, dia seperti menyia-nyiakan bakatnya. Nah, kesulitan itu benar-benar menjadi tuntutan bagi perempuan. Karena pernah nggak sih kita sebagai perempuan itu mendengar ya ketika laki-laki berangkat bekerja, terus ditanya anaknya gimana, dibawa sama siapa, kan jarang ya, jarang sekali kan. Tapi kalau perempuan berangkat kerja itu pasti ada beberapa yang tanya kayak anaknya gimana, pasti itu. Terus kayak nyucinya gimana, kayak kenapa nggak bisa dua-duanya kan? Pasti bisa. Nah, itulah kesulitan yang pertama yang dihadapi oleh perempuan, menyeimbangkan antara kehidupan keluarganya dan kehidupan di tempat kerja. Karirnya gitu ya. Benar. Yang kedua itu adanya diskriminasi ya. Lagi-lagi diskriminasi di sini. Diskriminasi dalam hal ini mengenai adanya gaji yang tidak sama dan juga fasilitas yang didapatkan yang masih bisa dibilang kurang terhadap perempuan gitu. Jadi adanya perbedaan itu menjadi hambatan bagi kita sebagai perempuan. Lalu yang ketiga itu adalah adanya kekhawatiran bagi kita sebagai perempuan itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik ketika ada di tempat kerja seperti kekerasan seksual. Sekarang kan lagi marak banget ya. Itu ada misal bos yang menggunakan karyawannya untuk melakukan hal yang tidak baik, karyawan perempuan ya terutama. Nah, sebenarnya itu kekhawatiran ini tidak cuma dimiliki oleh perempuan. Laki-laki juga bisa. Laki-laki kan banyak ya sekarang yang kasus-kasus kekerasan seksual kepada laki-laki. Tapi bagi seorang perempuan hal itu memang suatu pandangan yang berbeda. Sekarang karena stereotip kepada korban, ya kan, pernah dengar nggak kalau ada orang kena kekerasan seksual dia salahin bajunya? Iya, bener banget itu. Gitu kan, lucu banget. Ya apa sih? Padahal juga nggak melulu tentang itu Mbak ya, harusnya itu. Bener, karena baju mah nggak sepenting itu. Bahkan ada kok Mbak itu yang udah berhijab, udah tertutup ini, tapi tetap dapat itu pelecehan seksual. Jadi baju itu nggak salah satu faktor juga ya Mbak ya? Iya benar, sebenarnya kita sebagai masyarakat juga harus aware sih dalam hal ini. Jangan melulu kita menyalahkan tentang korbannya ya. Sudah pasti korban itu ya korban gitu, dia merasa sedih, merasa nggak mau. Bedakan antara pelecehan dan juga dia mau gitu loh. Kalau dia mau ya dia bukan pelecehan namanya. Benar. Masyarakat Indonesia harus lebih aware mengenai hal ini. 3 itu yang disebutkan dalam riset ya. Kalau menurut saya sendiri ada satu tambahan kenapa perempuan ini ada sedikit keraguan untuk masuk ke dalam dunia kerja, yaitu adanya stereotip ini lagi berpengaruh pada kondisi mental perempuan. Jadi perempuan itu kadang-kala merasa bahwa dirinya itu tidak pantas gitu. Perempuan itu kadang masih merasa minder dengan keberadaannya gitu, dengan ide-idenya, dan merasa belum memiliki wadah untuk hal itu. Padahal sekarang kita sudah punya wadah-wadah nih, seperti organisasi-organisasi yang mendukung hak asasi perempuan kayak gitu. Jadi kita sebagai generasi yang terbaru ya kan, kita katanya generasi yang paling aware dengan kondisi mental nih. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan nih kondisi perempuan-perempuan yang merasa bahwa dirinya belum pantas menjadi salah satu bagian dari pembangunan negeri. Ngomongin soal ini tuh aku terlintas pertanyaan ini sih Mbak. Kan kalau kita sebagai perempuan nih ada satu kasus, kita udah berani dalam mengambil keputusan, dalam memilih jalan hidup, yaitu menjadi wanita karir. Tapi lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita gitu masih berada di perdebatan usang, perdebatan kuno, yaitu yang menganggap bahwa ibu rumah tangga lebih mulia. Waduh. Nah, menurut Mbak Kenes nih tanggapan mengenai ini gimana? Nah, inilah bahayanya dari stereotip ya, cara pandang manusia terhadap suatu hal yang memang sulit banget kita hadapi. Itulah kenapa kita itu harus melek ya. Ada
terkadang ya perempuan itu melakukan suatu hal bukan karena dia ingin, tapi karena dia butuh. Iya. Kadangkala ibu itu juga pengen kok, sebenarnya ada orang-orang yang bekerja tapi sebenarnya pengen jadi ibu rumah tangga. Dia bekerja karena harus membantu suaminya mencari nafkah atau harus memenuhi kebutuhan dari anaknya gitu. Nah sekarang itu bisa dibilang pandangan kayak gitu udah mulai berkurang sih ya sebenarnya. Kalau di zaman sekarang udah sih Mbak ya. Nah tapi itulah salah satu hal yang harus kita perbaiki. Kita sebagai perempuan yang udah melek, sebagai perempuan yang udah sadar bahwa kita sebagai perempuan punya hak untuk bekerja, punya hak untuk memilih kita mau jadi ibu atau mau jadi wanita karir. Itu kita harus memberikan dukungan kepada mereka yang belum berani untuk keluar dari zona yang terkurung itu gitu. Tidak hanya itu permasalahan, itu kan permasalahan usaha ya. Sekarang yang baru ada lagi nih. Apa tuh? Kita sebagai perempuan zaman sekarang, kalau kita sebagai menjadi ibu rumah tangga, kita dikatain. Karena nggak dengar kayak kamu udah belajar lama-lama tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga. Iya pernah dengar gitu ya. Pernah dengar kan? Nah itu juga salah satu stereotip yang baru. Kita nggak boleh loh teman-teman untuk mempercayai stereotip itu, karena kalau kita mengatakan hal itu kita sama aja kayak orang zaman dulu yang mengatakan orang bekerja itu melalaikan keluarganya gitu. Benar. Nah kedua hal ini tuh sebenarnya mengenai keseimbangan kita sebagai perempuan ya. Kita harus bisa menyeimbangkan di antara hal tersebut. Kedua hal itu baik kok. Ada sisi minus, ada sisi plusnya, dan kita harus bisa menyeimbangkan hal tersebut gitu. Aku setuju banget sih sama Mbak Ganes. Jadi mungkin bisa dirangkum gini ya Mbak. Keputusan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya itu gak bisa langsung mana yang lebih baik antara ibu rumah tangga maupun wanita karir. Karena kedua pilihan tersebut bukan merupakan suatu ajang olahraga yang dijadikan sebagai sebuah kompetisi. Benar banget. Dan baik atau tidaknya nanti itu akan dirasakan oleh masing-masing individu dalam bentuk tanggung jawab. Ya benar banget. Itu sebagai tanggung jawab sebagai manusia ya. Kita seharusnya nggak mengaitkan dengan gender dan lain sebagainya. Kembali lagi, semuanya tuh kembali lagi ke tanggung jawab sih. Ya Mbak, pilihan kita itu serius banget. Kita harus berani memilih, kita berani bertanggung jawab juga. Bener banget. Oke, mungkin sebagai closing statement mungkin Mbak Ganes bisa menyatakan ke teman-teman sobat siniar, terutama pada para perempuan agar lebih aware, lebih bisa berani dalam mengambil sebuah jalan hidupnya. Sebagai closing ya, saya mau bilang bahwasanya pada dasarnya negara kita ini sudah mewadahi kita sebagai perempuan untuk bisa masuk dalam sektor-sektor publik, untuk bisa bekerja. Sebenarnya negara kita sudah mewadahi kita dan melindungi kita. Ada banyak konvensi-konvensi yang melindungi kita. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita mau terus mendengarkan kata orang lain atau mau memilih jalan hidup kita sendiri? Nah, itu adalah PR-nya. Jadi teman-teman jangan takut untuk memilih. Mau jadi ibu rumah tangga juga oke, mau bekerja juga oke. Keduanya memiliki tugas masing-masing ya, dan kita cukup mempertanggungjawabkannya sebagai diri kita sebagai seorang manusia. Nggak perlu dengerin apa kata orang, nggak perlu kita pikirkan lagi stereotip atau labeling-labeling yang ada di luar sana. Aduh, keren banget nih teman-teman. Duh, Mbak, gak kerasa nih kita udah mungkin cukup lama ya diskusi kali ini. Oh iya sih, kayak singkat banget gitu. Oke, mungkin terima kasih ya Mbak Ganes atas waktunya. Ya, makasih ini juga. benar-benar diskusi yang benar-benar menarik dan baru bagi aku, karena aku juga baru sebagai host. Jadi mohon maaf ya Mbak. Iya. Untuk selanjutnya ayo kita bareng-bareng untuk membangun negeri. Boleh ya. boleh. Karena Indonesia maju juga perempuannya juga harus maju. Iya, perempuan harus maju. Iya. Oke teman-teman, saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga terus kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan episode siniar berikutnya. Goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.